3C, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi S1 Keperawatan, Universitas Bina Bangsa, dengan NIM 17012400016. Saya di sini akan memaparkan sistem reproduksi wanita dan laki-laki beserta fungsinya. Selamat menyaksikan. Baik, ini hasil gambar saya. Di sini saya akan menjelaskan fungsi sistem reproduksi laki-laki bagian luar. Yang pertama ada testis. Ini testis berfungsi untuk memproduksi sel sperma untuk pembuahan dan menghasilkan hormon seks pria, yaitu testosteron. Yang kedua ada skrotum. Ini skrotum berfungsi untuk membungkus dan melindungi testis, serta berperan sebagai pengatur suhu yang menjaga testis pada suhu idealnya. Yang ketiga ada glans penis. Glans penis berfungsi sebagai pusat sensitivitas seksual dan jalur keluarnya untuk urin dan air mani. Selanjutnya ada sistem reproduksi laki-laki bagian dalam. Yang pertama ada rektum. Rektum berfungsi menampung feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Yang kedua ada seminal vesicel. Ini seminal vesicel berfungsi untuk menyediakan nutrisi, melindungi sperma. Yang ketiga ada prostat gland. Prostat gland ini berfungsi untuk memproduksi cairan yang merupakan komponen penting dari air mani. Yang keempat selanjutnya ada vas deferens. Vas deferens ini berfungsi untuk mengangkut sperma matang dari epididymis menuju uretra sebagai persiapan untuk ejakulasi. Selanjutnya ada epididymis. Epididymis ini berfungsi untuk mematangkan, menyimpan dan mengangkut sperma dari testis sebelum dikeluarkan melalui ejakulasi. Selanjutnya ada uretra. Uretra ini berfungsi untuk mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh dan mengeluarkan air mani saat ejakulasi. Selanjutnya ada erektil tisu. Erektil tisu ini berfungsi untuk memungkinkan ereksi penis, yaitu proses menegangnya penis sehingga menjadi keras dan kaku. Selanjutnya ada body cavity. Body cavity ini sebagai tempat penampung dan melindungi organ-organ reproduksi internal pria. Yang terakhir ada bladder. Bladder ini ada bladder. Bladder ini untuk menampung sementara urin yang diproduksi oleh ginjal. Selanjutnya ada sistem reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama ada ovarium yang bentuknya bulat. Ovarium ini berfungsi untuk memproduksi sel telur untuk reproduksi dan menghasilkan hormon. Selanjutnya ada endometrium. Endometrium ini berfungsi untuk mempersiapkan rahim untuk implanasi sel telur yang telah dibuahi. Yang ketiga ada perimetrium. Perimetrium ini berfungsi sebagai pelindung dan penopang organ reproduksi wanita. Yang selanjutnya ada serviks. Serviks ini berfungsi menghubungkan rahim dari vagina dan berfungsi sebagai penjaga gerbang rahim. Selanjutnya ada vagina. Vagina ini berfungsi untuk sebagai jalur masuknya sperma saat berhubungan seksual. Selanjutnya ada cervical canal. Cervical canal ini berfungsi sebagai penghubung utama antara rahim dan vagina yang berperan dalam reproduksi wanita. Selanjutnya ada myometrium. Myometrium ini berfungsi untuk menghasilkan kontraksi saat persalinan. Selanjutnya ada fimbriae. Fimbriae ini bentuknya kayak jari. Berfungsi untuk menangkap sel telur yang dilapiskan ovarium saat ovulasi. Selanjutnya ada ovarium ligamen. Ovarium ligamen ini berfungsi menopang ovarium di posisinya, menghubungkannya dengan rahim, serta menyediakan suplai darah
dan saraf. Selanjutnya ada uterus. Uterus ini berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan janin selama kehamilan. Dan selanjutnya ada uterin fundus. Uterin fundus. Uterin fundus ini melindungi janin selama kehamilan dan menjadi tempat penanaman hasil pembuahan untuk berkembang. Selanjutnya ada embrio. Embrio ini yang bulat kuning kecil, sebagai akal bakal kehidupan baru yang akan berkembang di dalam rahim, yang dimulai dari tahap awal setelah pembuahan. Yang terakhir ada tuba fallopi. Tuba fallopi ini berfungsi sebagai jalur transportasi untuk sel telur dari ovarium ke rahim. Jadi ini sistem reproduksi wanita bagian dalam ya guys, ya teman-teman. Selanjutnya ini gambar sistem reproduksi wanita bagian luar ya guys. Yang pertama ada klitoris. Klitoris ini berfungsi untuk kenikmatan seksual dan mencapai orgasme karena memiliki ribuan saraf. Selanjutnya yang kedua ada labia majora. Labia majora ini yang merah ini ya, berfungsi untuk melindungi struktur organ reproduksi luar. Yang ketiga ada labia minora. Labia minora yang di dalam labia majora, yang berfungsi untuk melindungi lubang vagina dan uretra dari iritasi. Selanjutnya ada perineum. Perineum ini berfungsi untuk sebagai penopang organ punggul seperti rahim, bandung rahim. Terus yang selanjutnya ada anus. Ini anus. Lubang anus. Lubang anus ini sebagai pintu keluarnya tinja atau feses dari sistem pencernaan. Yang selanjutnya ada vagina opening. Vagina opening ini lubang luar vagina yang terletak di bawah lubang uretra dan di atas anus. Lubang ini juga disebut uterditus. Selanjutnya yang terakhir ada urethral opening. Berfungsi lubang di ujung saluran kemih uretra, tempat keluarnya urin dari tubuh. Yang terakhir ada mens pubis. Mens pubis ini berfungsi untuk memberikan bantalan pelindung bagi tulang kemaluan. Baik, tadi saya sudah memaparkan materi tentang sistem reproduksi laki-laki dan wanita. Semoga apa yang sudah saya paparkan bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.